Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jelas, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jelas, Pak. Ah, eh, pada pertemuan pertama ini kita berkenalan terlebih dahulu ya. Jadi supaya kenal saya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada mata kuliah Cyber Culture ini, perkenalkan nama saya Amir Ali ya. Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya Pak Amir. Pada perkuliahan cyberculture ini nanti kita akan ada 14 sampai 15 kali pertemuan dan itu nanti akan dimix antara sinkronus dan asinkronus. Dan semua materi nanti akan ada di Damel begitu sehingga nanti bisa di-download dan dipelajari. Dan juga nanti termasuk untuk latihan-latihan soal maupun tugas yang nanti saya berikan. Nah, eh, sebelum itu saya mau berkenal dulu ya dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa ya, saya absen satu persatu begitu ya. Siap, Pak. Monggo nggih, Pak. Oke, baik-baik, terima kasih. eh Kelas A5 ya, A5 Cyberculture. Ulfah Zuhra ada hadir? Izin, Pak. Izin Pak, Beliau saking sakit, Pak. Oh, baik. Abdul Ghafur hadir, Abdul Ghafur. Hadir, Pak. Ini ada Abdul Gopur. Ya, baik. Terus Midakul Fadilah. Belum masuk. Kemudian Nining Andriani, Indriani. Indriani. Iya Pak, hadir Pak. Baik. Ashuri. hadir Pak dosen. Ya, baik. Mu'alib. Hadir, Pak dosen. Baik. Saihu. Siapa tuh? Hadir ya. Hadir. Hadir, Pak. Fakihudin. Hadir, Pak. Baik. Abud. Hadir, Pak. Umi Rohmah. Umi Rohimah ya. Siap hadir Pak. Baik. Febri Koiri Huda. Belum. Belum masuk. Belum. Maulana Latif. Hadir, Pak. Latif hadir. Muhammad. Ya, baik. Muhammad Nailul Ansori. Hadir, Pak. Eka Yuliana. Hadir Pak. Nur Hasanah. Belum. Bu Nur tadi. Bentar ya. Oke. Ada hadir. Nur Hasanah. Oke. Asburi. Ashuri Hadir Magelang. Pak, Izin hadir Pak. Pak. Nur Hasanah Hadir. Kedua, Pak. Sorry, Pak. Oke. Sayyid Subulus Salam. Belum. Ada Anwar Irawan. Bapak Anwar izin Pak. Oke. Abdul Mufid. Belum. Al Mutadir. Belum. Yulianti. Assalamualaikum. hadir Pak. Waalaikumsalam. Iya.
Ahmad Farid Fauzi, Hadir, Pak. Ada. Siap. Ilham Hadir, Pak. Siddiqah, Hadir. Hadir. Umri, Belum. Asikin, Belum. Ko Abdul Kohar, Muhammad Fahru Rozi, Belum. Inayati, Belum. Ada. Yoni Ada. Triwiharto, Yoni izin, Pak. Umroh. oke. Dede Darmawan, Mahmudah, Hadir. Siti Nurul Nuraini, Putri Wulandari, Hadir, Pak. Supriyatna, Tas. Yuk, Dek, pakai Hadir, Pak. pendapat Hadir. politik. Zainal Mustafa, Hadir, Pak. Jeffrey Den, Hadir, Pak. Saiful Mujab, Daryana, Robi Diana hadir. Soliha, Siap, hadir, Pak. Ali Muhbibi Husaini, Iya, Pak. Hadir, Pak. Ika Apriliati Sutoyo, Hadir, Pak. Mujib Hadir. Ada, Pak. Dede Supriyanto, Hadir, Pak. Muhammad Muhammad Dayan ya, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Yasin Yusuf, Hadir, Pak. Siti Nur Afifah, Hadir, Pak. Apunten okam dulu. Hadir, Pak. Sari Pratiwi, Ahmad Ainul Azhar. Baik, jadi di sini 48 mahasiswa untuk Pak. ya, Hadir, Pak. Hadir. oke. Belum disebut. Assalamualaikum, baru gabung Pak dosen. Siapa yang juga belum? hadir, Pak. Maulana Latif, Pak. Maulana Latif. Abdul Ghafur, Pak. Oh, sudah Abdul Ghafur ya. Saifu, Pak. Hadir, Pak. Saifu ya. Saihu sudah. Maulana Latif, Pak. Muhammad siapa? Maulana Latif. Baru bergabung. Oh, Maulana Latif ya, baik. Siapa yang belum? Al-Mutadir, Pak. Al-Mutadir. Al-Mutadir sudah. Ya. Saya, Pak. Siapa? Inayati, Pak. Oh ya, Inayati. Sudah ya. Oke, baik. Baik, 48 mahasiswa yang tergabung dalam kelas A5 Cyberculture. Oke. Ya, baik. Sudah semua. Oke. Oke. Ya, baik. Jadi pada pertemuan pertama ini saya menjelaskan terkait tentang RPS terlebih dahulu ya, rencana pembelajaran semester terkait materi-materi apa saja yang nanti akan kita pelajari. Izinkan Bapak Ibu kalian kami untuk share screen ya terkait tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Cyberculture. Apa sudah tampak di layar monitor? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ada, Pak. Ya, baik. Jadi pada RPS rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Cyberculture ini ada 12 12 topik atau materi pembelajaran, yaitu yang pertama ada pengantar budaya cyber, kemudian yang kedua ada evolusi teknologi informasi, yang ketiga ada transformasi sosial di era digital, kemudian yang keempat ada identitas digital, yang kelima ada komunitas dan jaringan, terutama untuk dinamika interaksi di dunia maya.
kemudian ada ekonomi digital, kemudian ada etika dan tantangan moral, keamanan cyber dan privasi, evolusi pendidikan dalam era cyber, gaming culture, evolusi kecerdasan buatan atau AI, dan dampaknya pada budaya cyber. Dan yang terakhir adalah masa depan daripada budaya cyber. Nah, di materi-materi pembelajaran atau pokok pembahasan ini nanti akan saya jabarkan per masing-masing begitu. Nah, selain itu nanti kita juga apa ini mereview ya semacam ada terkait tentang jurnal ilmiah begitu ya. Karena sebagai kalangan akademisi tentu tidak lupa kita membaca referensi-referensi dari jurnal, baik jurnal Sinta nasional yang tergabung dari Sinta 1 sampai Sinta 6 maupun dari jurnal internasional Scopus Q1 sampai Q4. Nah, tentu jurnal-jurnal itu merujuk pada cyber culture begitu. Nah, di cyber culture di sini sendiri adalah untuk deskripsi singkatnya adalah kita menggali dan merangkum bagaimana perjalanan budaya cyber yang mempengaruhi kehidupan manusia secara global. Jadi untuk seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi itu sekarang sudah tren ya. Bahkan dengan adanya dunia maya atau internet, sebenarnya sudah bisa diterapkan tentunya untuk membantu mempermudah kita dalam eh, melakukan komunikasi, kemudian membantu dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian, tapi bagaimana eh, teknologi informasi, peran teknologi, apalagi teknologi internet itu dapat kita manfaatkan sebagai suatu media yang dapat membantu kita untuk mempermudah kita dalam hidup. Nah, tetapi perlu juga diperhatikan bagaimana dampak perubahannya, dampak perubahan pola pikir, kemudian ada hubungan sosial yang muncul dengan adanya era digital saat ini. Nah, eh, pada mata kuliah ini nanti kita bahas mengenai hal-hal tersebut. Bagaimana juga dengan adanya fenomena budaya cyber ini itu tentu menciptakan berbagai tantangan dan peluang di era-era modern. Bagaimana eh, apa ini dengan adanya misalkan adanya influencer, kemudian adanya YouTuber, terus kemudian kita bisa melakukan posting berbagai postingan-postingan kita, tulisan kita di media sosial, itu juga nanti akan mempengaruhi eh, segala ya lini kehidupan begitu. Nah, tetapi juga perlu diperhatikan bagaimana etika dan perilaku kita ketika kita melakukan posting di media sosial. Bagaimana eh, tidak sampai begitu. Apa yang kita posting itu menimbulkan sakit hati orang lain gitu. Jadi jangan sampai hmm, hal-hal yang kita posting itu bisa membuat atau menyakiti hati orang. Nah, tetapi tentu kita di sini perlu eh, menyikapinya ya dengan bijak. Bagaimana kita mengambil sisi positif dan negatifnya seperti itu. Nah, masih terdengar suara saya? Masih Pak, masih. Masih ya, baik. Oke, Pak. Aman, aman. Nah, tenang. untuk peta kompetensi dari
pada mata kuliah cyber culture ini, seperti yang ada di layar monitor itu, tentu nanti akan kita awali dengan pengantar. Pengantar tentang cyber culture itu sendiri. Kemudian dampak adanya teknologi terhadap budaya. Terus kemudian ada media sosial dan budaya cyber. Ada isu-isu kontemporer, cyber culture, dan revolusi masa depan dari budaya pada budaya cyber. Nah, tentu ini nanti yang akan kita juga pelajari. Nah, untuk capaian pembelajaran sendiri nanti tentu hmm, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini konsep dasar sejarah melakukan evolusi atau efek yang ditimbulkan daripada budaya cyber itu yang pertama itu kita mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan hal itu. Kemudian bisa juga melakukan analisis terkait dampak penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan budaya. Nah, kemudian bisa juga melakukan evaluasi peran daripada media sosial maupun platform-platform digital dalam pembentukan dan penyebaran budaya cyber dan juga bisa mengembangkan semacam pemikiran kritis terkait isu kontemporer dalam budaya cyber seperti cyberbullying. Ini juga akan membahayakan ya. Kadang-kadang memang kata-kata itu seperti pisau begitu, lebih tajam ya. Nah, ini berbahaya sekali dengan adanya cyberbullying. Kemudian adanya keamanan data. Keamanan data di sini tentu kalau bobol kan berbahaya juga begitu ya. Karena kita tahu bahwa eh, data-data kita itu penting untuk perlu kita lindungi begitu. Tidak biasa sembarangan data pribadi kita diambil orang dan tentunya nanti kalau diambil orang tentu akan menguntungkan pihak-pihak yang mengambil tersebut. Entah itu dimanfaatkan untuk hal yang baik maupun yang positif maupun yang negatif. Nah, eh untuk penjabaran dari materi atau pembahasan tiap topik akan saya jelaskan. Mungkin supaya apa ya bisa kalau ada pertanyaan enggak apa-apa langsung saja. Jadi kita semacam diskusi saja mungkin ya. Enggak apa-apa. Jadi boleh nanti di sela-sela saya memberikan materi ada pertanyaan silakan. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama. Monggo kalau mau ada pertanyaan silakan. Atau saya lanjut terlebih dahulu. Lanjut aja apa dulu, Pak? Pak. Ya, baik. Nah, yang pertama untuk penjabaran materinya adalah tentu di sini sebelum masuk ke pengantar budaya cyber terkait tentang sistem penilaian ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa tentu ada UTS, ada UAS begitu ya. Terus kemudian nanti ada tugas yang nanti bisa kalian kerjakan. Nah, tentunya tugas-tugas ini saya taruh di Damel ya. Jadi nanti bisa dikerjakan baik dalam bentuk apa tulisan maupun dalam bentuk multiple choice. Dan nanti seperti biasa nanti juga akan ada forum-forum diskusi yang bisa kita tulis bersama. Nah, eh, kemudian untuk berikutnya terkait tentang pengantar budaya cyber ini, di sini penjabaran dari materinya adalah definisi dari budaya cyber. Kemudian macam-macam budaya cyber dan peran teknologi dalam pembentukan budaya cyber itu sendiri. Nah, di sini mahasiswa itu nanti mampu memahami konsep tersebut, mampu untuk mengklasifikasikan budaya cyber dan
mampu tuh mendemonstrasikan alat teknologi dalam budaya cyber. Nah, kalau mendemonstrasikan kan saya rasa sudah bisa semua ya. Misalkan pemanfaatan gadget di dalam kita bermedia sosial dengan menggunakan Facebook ataupun Instagram atau Twitter dan lain sebagainya. Nah, saya rasa sudah umum ya, semuanya udah pernah menggunakan kan? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah. Jadi apalagi kalau yang suka belanja online gitu ya. Hmm. Nah, bisa memanfaatkan Tokopedia atau e-commerce yang lain, Oke. Shopee, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Tentu Oh. pemanfaatan gadget sebagai alat teknologi itu semuanya sudah mempraktekkan seperti itu. Apalagi kalau yang dikaitkan dengan mobile banking. Nah, seperti misalkan kalau kita eh, memesan tiket kereta mungkin ya. Kalau dahulu kan kita harus ke mana stasiun begitu. Tapi sekarang cukup di genggaman saja ya. Dengan menggunakan gadget, kita install aplikasi KAI Akses, KAI. ya KAI Akses, kita sudah bisa memesan tiket kereta sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Dan kalau terkoneksi dengan mobile banking itu juga bisa dilakukan. Jadi cukup mempermudah begitu ya. Apalagi kalau kita agak ada kesibukan dan lain sebagainya. Jadi sehingga pemanfaatan gadget sebagai alat teknologi dalam apa ini eh, apa ini mempermudah ya, intinya mempermudah kita dalam melakukan sesuatu begitu ya. Nah, tapi bagaimana kita melihat gadget ini sebagai sebuah alat yang tidak hanya untuk mempermudah, tetapi ya juga perlu kita lihat bagaimana dari sisi positif maupun sisi negatifnya begitu. Ya tergantung ibarat ibarat pisau itu mau dibuat apa begitu ya kan. Jadi nanti bisa juga kita diskusikan. Nah, terkait tentang penilaian dalam setiap perkuliahan tentu ya nanti ada tugas begitu ya, ada kuis gitu yang nanti semuanya nanti akan ditaruh di Damel gitu ya, Damel. Nanti kita bisa mengerjakannya kapan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan begitu kan. Nah, kemudian untuk berikutnya terkait tentang evolusi teknologi komunikasi. Nah, bagaimana secara perkembangannya, kemudian konvergensi media dan komunikasi dengan multi platform, kemudian ada juga inovasi dalam teknologi komunikasi masa depan. Kalau kita berbicara mengenai inovasi, sudah banyak ya, banyak inovasi. Bagaimana dulu orang berkomunikasi masih berkirim surat begitu ya, menulis lewat kantor pos. Kemudian dengan adanya telepon, bisa menghubungi telepon dipasang di rumah-rumah. Kemudian berkembang lagi menjadi handphone, ya kan, dengan berbagai macam sistem operasinya, Android, kemudian ada eh, Symbian dan lain sebagainya begitu. Dan inovasi-inovasi ini juga diikuti dengan kalau dulu kita membayarnya harus cash, sekarang juga sudah paperless ya, tanpa uang kertas. Apalagi nanti kalau kita di mata di materi tentang ekonomi digital itu nanti ada Bitcoin, cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, itu inovasi-inovasi yang sudah ya dihasilkan juga ya, yang dihasilkan dari perkembangan daripada internet dengan segala inovasi alat digitalnya.
Nah, untuk yang keempat adalah transformasi sosial di era digital. Ini bagaimana pola interaksi sosial, kemudian dampak teknologi pada perubahan sosial, globalisasi dan digitalisasi budaya lokal. Nah, ini juga banyak contoh-contohnya seperti itu. Jadi, mahasiswa diharapkan memahami konsep tentang transformasi sosial di era digital. Terus, kemudian mampu memberikan contoh transformasi sosial, kemudian mampu membandingkan perubahan sosial pra dan pasca era digital. Kalau ini contohnya ya sederhana saja. Kalau dulu kita tidak ada gadget, kita kalau bermain ya di luar, misalkan bermain kelereng atau gobak sodor gitu, atau main layang-layang harus di lapangan. Nah, sekarang dengan adanya gadget sudah jarang main di luar, di kamar aja begitu, main game, kemudian main apa? Ya main game-game PUBG dan lain sebagainya. Jadi ada semacam pergeseran ya begitu. Di contoh-contoh pemanfaatan teknologi itu salah satunya seperti itu. Ya ada yang positif dan ada yang negatifnya juga begitu ya. Nah, berikutnya identitas digital. Identitas digital di sini bagaimana konsep identitas di dunia digital, pengaruh media sosial pada pembentukan identitas, kemudian ada isu autentikasi dan keaslian di ruang cyber. Eh, Terkait tentang hal ini, keaslian kadang-kadang pesan itu bisa Suaranya berbeda tidak begitu. terdengar, Pak dosen. Oh ya, sebentar. Sudah terdengar suaranya? Halo? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi, di dunia internet itu, apalagi kalau kita udah mengenal istilah hacker begitu ya. Kalau istilah hacker itu biasanya kan diidentikan dengan orang-orang yang berkelakuan kurang baik begitu ya, melakukan pembobolan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang pesannya diubah, harusnya disampaikan A tapi dia sampaikan B. Nah, hal itu juga bisa dilakukan di dunia internet begitu. Jadi keaslian pesan eh, atau siapa yang mengirim itu bisa juga dilakukan pengubahan-pengubahan. Nah, hal ini memang perlu kita klarifikasi begitu. Jadi istilahnya ya kita perlu klarifikasi kepada orang yang kita minta informasi. Apa memang betul pesan yang disampaikan seperti itu? Nah, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, selain itu, identitas digital ini penting juga untuk apa kita ketahui bersama ya, karena memang eh, hal-hal yang terkait tentang keaslian pesan ataupun otoritas hak akses bisa saja melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang misalkan karena mungkin teman gitu ya sudah percaya dalam satu apa ruangan atau kantor, kita nggak sengaja memberikan username dan password. Ternyata username dan password itu dibuat oleh teman kita untuk masuk pada satu sistem. Kemudian, nah karena username dan passwordnya itu dari kita, tentu sistemnya itu akan mencatat nama kita. Tapi sebenarnya bukan kita yang melakukan begitu.
teman kita, tetapi karena ya sistem itu kan nggak melihat kalau mesin itu hanya melihat satu atau nol. Kalau kalau memang sudah tercatat di lognya itu namanya tersebut, sudah sistem berarti yang terdeteksi ya itu. Nah, itu jadi juga akan menjadi bermasalah. Jadi perlu kita harus perlu berhati-hati mengenai pemanfaatan username dan password ini. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Nah, berikutnya adalah komunitas dan jaringan terkait tentang dinamika interaksi di dunia maya. Bagaimana forum atau platform-platform diskusi banyak sekali ya, seperti apa Quora, kemudian Coursera, pelatihan-pelatihan yang online itu dapat kita manfaatkan untuk menambah ilmu. Jadi banyak berkembang forum atau platform diskusi yang ada di internet. Nah, nanti juga perlu kita manfaatkan. Bagaimana juga bisa kita kolaborasikan. Nah, kemudian ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini tentu e-commerce atau yang biasa kita sebut dengan jual beli begitu ya, pembelian secara online. Kemudian adanya fintech. Nah, fintech adanya cryptocurrency. Nah, ini perlu memahami kita terkait tentang konsep daripada ekonomi digital. Kemudian ada istilah itu apa ya, unicorn. Nah, perusahaan-perusahaan startup. Nah, sekarang sudah banyak-banyak berkembang kan perusahaan-perusahaan startup, eh, kemudian membuat sebuah aplikasi digital yang dapat kita install pada gadget kita, kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi startup-startup itu kalau banyak orang pakai, kemudian bagus penjualannya, jadi dia akan menjadi sebuah perusahaan unicorn yang top top dunia gitu ya. Nah, itu juga nanti akan kita pelajari pada pembahasan di ekonomi digital. Nah, kemudian kita UTS dulu pada pertemuan ke-8, kemudian pada pertemuan ke-9 ini terkait tentang etika dan tantangan moral. Nah, di sini bagaimana kita beretika yang baik, ya terutama untuk di media sosial. Tidak menimbulkan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Terus kemudian terkait tentang cyberbullying, kejahatan di dunia maya, kemudian terkait tentang isu privacy dan hak digital. Nah, ini juga akan masuk dalam etika dan tantangan moral. Apakah kita memposting itu kira-kira tidak melanggar apa ya undang-undang ITE gitu? Karena kan sangat berbahaya sekali kalau kita posting ternyata melanggar undang-undang ITE. Nah, ini akan sangat berbahaya, apalagi di situ sudah ada kaitannya dengan hukum dan sudah banyak contoh eh, yang di yang dihukum ya terkait tentang penyebaran fitnah yang tidak benar, hoak dan sebagainya itu akan juga bisa menimbulkan bahaya bagi diri kita sendiri. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Nah, kemudian terkait tentang keamanan cyber atau privacy di sini ini terkait tentang ancaman keamanan cyber. Bagaimana kita melakukan perlindungan data pribadi kita di dunia maya? Apa yang menjadi kebijakan dan regulasi dari cyber security, keamanan data? Ya seperti tadi pemanfaatan username. Jadi masih ada kaitannya, contoh sederhananya misalkan pemanfaatan username dan password. Itu memang harus kita lindungi gitu. Kalau orang sudah tahu username dan password kita dalam sebuah sistem, itu akan sangat berbahaya. Orang bisa saja menggunakannya dengan bijak atau bisa juga memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi,
masalah-masalah seputar tentang keamanan data ini penting. Kemudian kemarin kan di Indonesia juga ada semacam pembobolan data begitu yang dilakukan oleh hacker. Nah, ada sebenarnya istilah hacker itu ada tidak cuma konotasinya negatif, tapi ada juga yang positif ya. Jadi hacker itu kan biasanya dikonotasikan dengan orang yang mencuri data, mengambil uang orang lain di dunia maya. Tetapi ada juga hacker-hacker itu yang memberikan masukan terhadap sebuah sistem atau yang kita sebut dengan apa? White hacker ya. Nah, kalau yang hacker yang melakukan pembobolan dan sebagainya itu kita sebut dengan black hacker. Tapi kalau yang white hacker itu dia hanya melakukan penyusupan tetapi memberikan masukan. Ini loh sistemnya ada bugnya istilahnya, ada kelemahannya. Nah, di sini sifatnya itu membangun. Jadi kalau sudah diberikan informasi seperti itu, diharapkan orang yang membuat sistem itu bisa melakukan evaluasi. Jadi tidak diacak-acak atau dan sebagainya, tetapi dilakukan hanya untuk melakukan testing terhadap keamanan data yang sudah atau keamanan sistem yang sudah dibuat. Nah, jadi hacker itu tidak cuma konotasinya negatif, tapi ada juga konotasinya yang positif atau yang disebut dengan white hacker. Nah, berikutnya, Maaf Pak, baru masuk. oh iya baik. Berikutnya adalah evolusi pendidikan di era cyber. Nah, banyak ya evolusi ini. Jadi teknologi pendidikan dan inovasi pembelajaran digital. Nah, seperti kita ini ya sekarang, kita memanfaatkan internet untuk pembelajaran secara online atau PJJ. Ini juga suatu evolusi yang menarik begitu ya. Jadi pembelajarannya tidak cuma di kelas. Kalau dulu itu kan kita harus datang ke sekolah, ke kampus untuk tatap muka secara luring gitu ya. Tapi sekarang bisa juga tetap muka secara daring seperti ini dan masuk dalam perkuliahan. Ini juga pemanfaatan atau satu evolusi pendidikan, teknologi pendidikan dan inovasi pembelajaran. Kemudian Damel itu juga termasuk di dalam LMS atau yang kita sebut dengan Learning Management System. Nah, jadi pembelajaran secara online, kita ada semacam inovasi pembelajaran di dalamnya. Kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun begitu ya. Jadi tidak terbatas mau di Jawa, di luar Pulau Jawa. Ada yang dari luar Pulau Jawa ya? Ada ya? Banyak ini, Pak. Banyak ya? Banyak Pak. Ya, Pak. Iya. Apalagi semangatnya pemerintah ini kan ingin melakukan pemerataan pendidikan. Terus kemudian dengan adanya apa kemarin dari Kominfo atau Kementerian Informatika dan Komunikasi dan Informatika itu kan adanya BTS-BTS yang dipasang di daerah-daerah, terutama daerah-daerah 3T ya kan. Jadi harapannya internet itu bisa merata, ya merata di seluruh Indonesia, termasuk di dalam pemanfaatannya di dunia pendidikan. Nah, eh juga bagaimana dampak teknologi pada metode dan kurikulum daripada pendidikan. Kita tahu kemarin Mas Menteri kan dengan semangatnya eh, merdeka ya, kurikulum merdeka. eh tapi memang antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak bisa disamakan. Ya, memang banyak faktor yang mempengaruhi begitu terkait penerapan kurikulum merdeka ini. Jadi, tetapi semua diambil sisi positifnya saja. Bagaimana siswa atau mahasiswa itu bisa merdeka dalam belajar gitu. Termasuk dalam memperoleh ilmu maupun pengalaman. Nah, begitu ya kan. Kan Kak di salah satunya adanya magang kerja dan sebagainya di dunia atau di institusi begitu ya yang memang
ditunjuk atau yang memang di apa ditunjuk atau memang menjadi apa ya menjadi tempat-tempat untuk magang kerja dan sebagainya. Nah, kalau evolusi pendidikan ini luar biasa begitu ya. Eh, Bisa belajar dimanapun, kapanpun, asalkan ada internet begitu ya, dengan segala fasilitasnya. No, kemudian ada gaming culture, evolusi industri game dan pengaruhnya terhadap masyarakat, dampak sosial dan psikologis dari permainan digital, kompetisi dan komunitas dalam dunia game. Biasanya kalau game itu kan kita kaitkan dengan entertain, eh, apa itu hiburan begitu ya. Tapi bagaimana dampaknya terhadap kita, eh, plus atau minus. Kemudian tetapi ada dampak positifnya, seperti game ini kan ada e-sport ya. Sekarang sudah dilombakan gitu ya, dan bahkan dalam PON yang sekarang di Sumut dan Aceh itu kan e-sport ya, itu sudah masuk dalam PON, jadi ada lombanya sekarang. Nah, itu yang dampak positifnya, tetapi kadang-kadang dampak negatifnya itu membuat kita lupa lupa diri gitu ya, dengan bermain game dan lain sebagainya. Nah, ini kita nanti bisa membahas mengenai hal ini, dampak sosialnya, bagaimana pengaruhnya dari sudut pandang, kal juga ada dengan adanya apa literatur atau jurnal yang dapat kita cari di internet gitu ya, mengenai bahasan-bahasan mengenai game culture ini. Kalau dulu kan game-game itu ya, kalau zaman-zaman dulu kan masih Super Mario begitu. Mungkin ada yang ada zaman Super Mario gitu ya. Ding dong gitu ya. Nah, sekarang Oke. sudah nah sekarang sudah bagus, sudah memanfaatkan teknologi gadget Ya. dengan teknologinya yang luar biasa begitu. Bagus-bagus. Kemudian yang ketiga, adanya revolusi AI atau kecerdasan buatan ya, dan ini juga sudah eh, Ya. marak begitu ya. Dan dampaknya pada budaya cyber. Kita tahu bahwa AI atau kecerdasan buatan ini adalah sebuah apa teknologi yang dibangun di atas algoritma, di mana tentunya sebenarnya semuanya digunakan untuk mempermudah kita, mempermudah aktivitas manusia begitu. Misalkan melakukan semacam prediksi, memprediksi misalkan kalau di dunia kesehatan, misalkan pasiennya ini tuh punya ciri-ciri seperti ini. Eh, Nanti bisa juga misalkan kira-kira pasiennya ini nanti ke depan apakah diprediksi akan punya penyakit ini lagi atau bagaimana berdasarkan riwayat atau historis pada pemeriksaan kesehatan daripada pasien tersebut. Kemudian pasien ini bisa juga diklasifikasi apakah pasien ini nanti gejalanya kanker atau stadium 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, itu juga bisa. Nah, di dunia kesehatan itu ya. Jadi kalau di dunia pendidikan sendiri, misalkan juga kita bisa memprediksi kelulusan daripada siswa atau mahasiswa berdasarkan satu variabel, misalkan IPK atau nilainya gitu. Nah, tapi bagaimana kalau ditambah dengan variabel yang lain dari sisi eh, keaktifannya, kemudian dari sisi apa eh, faktor lingkungannya, kemudian faktor ekonomi dan sebagainya. Jadi berbagai macam variabel ditambahkan. Kemudian apakah mempengaruhi daripada kelulusan daripada siswa ke depan, ataukah siswa ini atau mahasiswa ini akan molor begitu ya.
Jadi diprediksi dengan menggunakan berbagai algoritma di dalam kecerdasan buatan sehingga nanti kira-kira mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu enggak gitu. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya kalau di dunia pendidikan. Dan juga sebenarnya di dunia-dunia yang lain Mas ya. Bukan dunia gaib ya. Jadi maksudnya itu dunia dari sisi yang lain, dari tidak cuma kesehatan pendidikan, bisa juga dari sisi logistik, manajemen dan sebagainya. Jadi bagaimana peran AI atau kecerdasan buatan ini dan dampaknya pada budaya cyber yang berkembang. Nanti akan juga ini menarik untuk kita diskusikan banyak artikel-artikel secara ilmiah yang dapat kita diskusikan dengan adanya perkembangan daripada AI. Kemudian masa depan daripada budaya cyber di sini, ya kira-kira bagaimana teknologi masa depan dan implikasinya. Kemudian apakah positif atau negatif dari revolusi cyber ini. Nah ini tentu harapan kita adalah selalu positif ya untuk pemanfaatan budaya cyber ini. Nah yang terakhir adalah kita mereview. Nah jadi mereview artikel ilmiah. Ini kalau kita di dunia akademisi ini memang perlu kita mempublikasikan sesuatu berdasarkan hasil daripada penelitian kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jurnal. Jurnal yang ditulis, yang dipublikasikan secara online. Nah, bagaimana kita melakukan penulisan jurnal? Tentu dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, baik dengan menggunakan berbagai metode, wawancara, kuesioner, kemudian kita tulis dalam sebuah jurnal yang mengikuti kaidah ilmiah penulisan karya tulis, mulai daripada pendahuluan, kemudian kajian pustaka, metodologi, kemudian apa ini pembahasan, hasil dan pembahasan sampai pada kesimpulan. Nah, itu kalau kita sudah menuliskannya, kita tulis dalam sebuah jurnal, mau kita tulis di jurnal nasional maupun jurnal internasional itu juga bisa. Jurnal nasional dengan Sintanya ya, kalau kita tahu di Sinta itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian kalau jurnal internasional ada Scopus Q1, Q2 maupun Q3 dan Q4. Nah, jurnal artikel ilmiah ini sebagai apa ya, sebagai salah satu rekam jejak kita lah sebagai seorang akademisi untuk menuliskan sesuatu penelitian, ya menuliskan sesuatu berdasarkan hasil penelitian kita. Tentu disertai dengan tanggung jawab seperti itu. Nah, di dalam penulisan artikel ilmiah ada berbagai apa ya tools yang dapat kita manfaatkan. Jadi seperti Google Scholar. Sebenarnya kalau yang mudah itu kita di Google kemudian kita nulis apa, misalkan perkembangan game. Nah, bisa tuh tulis gitu, nanti akan keluar semua itu artikelnya. Kemudian bisa kita menuliskannya di laman Google Scholar. Nah, itu akan juga keluar perkembangan game atau perkembangan AI dalam dunia pendidikan. Terus kemudian nanti maupun judul-judul atau tema-tema yang lain. Ada juga kita bisa memanfaatkan yang namanya eh, Publish and Perish, ya semacam aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk mencari apa, mencari jurnal atau artikel ilmiah. Nanti di mata kuliah ini, maksudnya di pembahasan ini nanti akan saya berikan contoh-contoh begitu bagaimana memanfaatkan beberapa tools itu untuk mencari artikel yang terkait. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, yang terakhir adalah UAS, nah, seperti itu. Jadi harapannya nanti dari mata kuliah ini materi-materi yang sudah disampaikan itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa juga nanti eh, dibuat semacam apa tema daripada skripsinya nanti itu misalkan seperti itu. Jadi
bisa juga dari apa mata kuliah ini nanti bisa juga diangkat sebagai tema di dalam pembuatan skripsinya. Oke, mungkin itu eh, sementara kita berdiskusi dulu ya. Monggo, silakan kalau ada yang mau diskusi terkait tentang apa yang sudah saya sampaikan. Silakan. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa memahami begitu, nggih. Bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tidak apa-apa kita berdiskusi aja. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hmm. Eh, saya mau tanya ini Bapak Ibu di ini mengajar semua atau bagaimana? Mungkin 90% mengajar. Iya. bagaimana Bapak? 99% mengajar ini. Oh, nggih, nggih. Baik. Jadi eh, tentu ya semoga bermanfaat. Jadi nanti bisa ditularkan ke anak didiknya seperti itu. Nggih, nggih. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau bertanya Pak, Ya, silakan Pak Jeffrey Den. itu untuk tugas Pak, itu berapa hari Pak? 1 minggu lah seperti itu. Jadi Alhamdulillah. ya. Jadi nanti pokoknya sebelum perkuliahan kita mulai lah nanti akan saya setting seperti itu. Kok langsung Jadi tanya tugas, Pak? Tanya yang apanya? lain dulu. Tugas dulu. Nah, Pak enak kali. Ya enggak, ini kan tadi pengenalan. Ya, Kalau betul. untuk ini kan yang lebih menarik itu Pak, ketika kita itu sudah ke cyber ya. Cyber culture itu yang memang hari-hari ini tuh lagi marak-maraknya ketika kita ke konten. Ya, Terus untuk betul. memahami sebuah algoritma, sebuah konten itu, ini memang sangat Ya, menarik. ya. Ya, ya. Hmm. Ya, jadi ya eh, memang apa ya? Jadi sekarang kan apalagi adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sekarang itu eh cepet begitu ya. Maksudnya kayak kita membuat-buat tugas atau mencari-mencari artikel itu cepat sekali begitu ya, dibantu dengan beberapa algoritma. Mungkin Eh, kalau ba- ada aplikasi untuk membuat sebuah konten, Pak, kita mungkin lebih tertarik, Pak. oh, YouTube itu kan juga Ya, membuat itu konten. aplikasi instan itu loh, Pak, untuk membuat sebuah konten gitu. Konten pendidikan Wah, maksudnya. Kita kan wah. untuk anak-anak sekarang itu kan ketika apa diajar secara zaman all itu kan Iya. kurang-kurang menarik gitu. Ketika kita bisa bikin konten untuk edukasinya pakai konten, tapi yang simple nggak ribet gitu, ada nggak? Oh ya, Eh, banyak sekali. Ya sebenarnya banyak ya. Ada banyak sih kalau kita membuat misalkan PowerPoint yang otomatis gitu. Ada beberapa eh, misalkan dalam membuat sebuah artikel atau apa ya, membuat sebuah makalah atau proposal paper poll. Nah, seperti paper poll itu bisa kita membuatnya. Jadi mulai daripada pendahuluan sampai tujuan sampai rumusan masalah itu nanti kita tulis saja tema kita nanti akan keluar secara otomatis. Tetapi memang perlu kita apa? Perlu kita lihat kira-kira sudah benar apa enggak gitu. Dan sekarang kan misalkan ini kalau ChatGPT pernah istilah mendengar adanya ChatGPT ya? Itu Iya, aplikasi andalan itu, Pak. itu familiar, Gemini gitu, familiar Pak. itu. Saya rasa Gama. udah kenal Aplikasi semua dengan andalan untuk mengerjakan tugas itu, Pak. ChatGPT begitu. Itu juga di dalamnya ada algoritma-algoritma AI, kecerdasan buatan. Jadi dia kan apa scrolling, jadi mengambil mengambil
tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang terkumpul di internet, kemudian nanti disarikan. Nah, temanya apa kita langsung tulis, kita keluar semua begitu. Jadi mudah banget begitu ya. Kalau dulu susah, belum ada internet, belum ada ChatGPT, nyarinya ke perpustakaan, buka-buka buku lama gitu. Nah, sekarang Ini sudah ada asik, chat. Pak. Iya, dengan sekarang udah duduk di depan laptop, lihat ChatGPT, waduh, udah langsung keluar semua. Tapi memang perlu difilter. Apalagi nanti gini, eh, ada istilahnya kalau kita ada istilah plagiat ya, plagiarism. Jadi perlu kita klarifikasi informasi itu memang betul dari jurnal atau referensi yang terkait. Jadi misalkan kalau ada tulisan apa itu, ini mengambil tulisan dari mana? Nah, tidak langsung apa ya istilahnya, tidak langsung copy paste. Jadi perlu kita klarifikasi sebentar. Klarifikasi bagaimana apa memang ini tulisannya atau referensinya dari sumber yang betul begitu. Jadi kita harus menghindari yang namanya plagiarisme. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengenal tentang plagiat ya. Jadi tidak boleh kita melakukan plagiat terhadap satu tulisan orang yang kita comot, kita ambil, tetapi tidak menuliskan sumbernya. Nah, kalau di dunia akademisi itu nanti kan eh, tidak boleh begitu ya. Kita sebut dengan istilahnya plagiat, plagiarisme. Nah, supaya tidak plagiarisme tentu kita perlu memasukkan sumber atau referensinya dengan menggunakan satu software. Salah satunya misalkan Mendeley. Sudah pernah dengar istilah Mendeley ya Bapak Ibu? Belum. Belum ya Mendeley. Jadi Belum. Aplikasi plagiat apa, Pak, itu? maksudnya begini. Untuk menguji plagiasinya apa? Oh bukan Bukan. itu, bukan. Oh, Mendeley itu untuk memasukkan sumber referensi kita atau jurnal kita. Jadi kita ngambil tulisan, copy, paste, itu nanti kita mengambil dari mana tulisan itu. oh iya, iya. Kita ngambil dari jurnal. Nah, misalkan dari jurnal si Fulan. Nah, jurnalnya ini udah kita masukkan di aplikasi Mendeley. Terus nanti kita sebutkan, walaupun kita sudah copy paste, nanti kita sebutkan ini memang artikelnya dari si Fulan. Jadi langsung mereference daripada jurnalnya si Fulan itu. Jadi itu tidak akan menimbulkan plagiarisme. Jadi kalau software untuk plagiarisme sendiri itu ada namanya Turnitin. Salah satunya contohnya Turnitin, yaitu untuk mengecek berapa persen. Jadi memang tidak tidak kita membuat satu artikel atau tulisan itu tidak sepenuhnya 100% bersih gitu ya. Mesti ada entah itu 20%, cek plagiarismenya 10%, 15% itu sudah baik. 25 lah minimal ya, batas minimal untuk plagiarisme kita. Jadi dalam satu artikel itu minimal paling enggak 15 sampai 20. Terutama kalau kita mau memasukkan di dalam apa publikasi jurnal nasional maupun internasional. Seperti itu. Jadi tools-tools yang terkait tentang penulisan jurnal. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Turnitin untuk cek plagiarisme, untuk Mendeley itu untuk memasukkan jurnal atau referensinya. Nah, seperti itu. Teknologi AI juga banyak berkembang. Salah satu contohnya adalah ChatGPT dan sebagainya. Untuk misalkan mencari informasi ya. Salah satunya seperti itu. Begitu Bapak Ibu, silakan monggo kalau ada pertanyaan. Kita berdiskusi dulu sebelum masuk ke materi. Monggo kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak Almutadir ya. Kan Pak Yasin, Pak. Oh, iya ya. Baik, silakan Pak Yasin. Cyberculture ini dirasa memang berkembang begitu cepat, gitu, Pak. Yang mana dulu kita mau beli sesuatu harus ke pasar, harus ke supermarket. Sementara sekarang cuma rebahan aja bisa bertransaksi sehingga barang itu dikirim lewat paket dan sebagainya. Begitu Iya, pula transaksinya kita tak harus ke tempatnya,
kita sudah mengenal dengan uang elektronik, entah itu Dana, entah itu uang di bank dengan cara transfer dan sebagainya. Apakah lambat laun uang fisik itu akan hilang, Pak, dengan berkembangnya dunia digital ini? Dan apakah uang fisik tersebut lama-lama akan digantikan uang elektronik? Iya, Baik, ya, Pak. ya, ya, baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. eh Baik, jadi perubahan-perubahan itu tidak langsung cepat ya berubahnya. Jadi perlahan-perlahan. Memang semangatnya adalah paperless, tanpa kertas lah. Harapannya seperti itu. Jadi bisa mengurangi pemanfaatan kertas. Kan kalau tunai juga cetak kertas kan. Harapannya paperless tanpa kertas. Tapi memang melihat perkembangan yang ada di masyarakat kita begitu. Apakah semua sudah melek teknologi begitu ya kan? Kan tidak semua melek teknologi begitu kan. Misalkan kalau kita mau belanja, kemudian apa itu sudah punya gadgetnya, kemudian kita kan juga harus menginstal aplikasinya. Apakah bisa menginstal aplikasinya? Terus kemudian setelah itu bagaimana memanfaatkannya, pembayarannya dengan menggunakan QRIS atau dan lain sebagainya. Itu juga masyarakat kita apakah sudah siap dengan memanfaatkan teknologi yang seperti itu. Nah, kalau sudah siap ya Alhamdulillah bisa kita ke depan semangat paperless itu bisa terwujud. Tetapi kalau masih belum, yaitu ya pelan-pelan. Jadi tidak serta-merta menghilangkan uang kertas, tetapi eh, hal itu sedikit demi sedikit mulai bisa dikurangi begitu. Jadi apalagi eh, mungkin kadang orang nggak mau ribet gitu ya, susah gitu memanfaatkan gadget. Udah pakai uang kertas saja gitu biar cepat. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi tergantung kondisi masyarakat kita gitu. Bagaimana kondisi masyarakat kita itu siap dengan pemanfaatan teknologi yang seperti tadi. Ya, hadir di harapannya semangatnya paperless itu memang ada. Kalau saya pernah diceritakan dari dosen saya itu yang pernah berkunjung ke Cina, kalau di Cina itu katanya sudah, ya itu tadi udah paperless semua, jadi pembayarannya sudah tanpa uang kertas, jadi pakai QRIS semua gitu katanya. Jadi, dan kalau membayar uang kertas itu kok rasanya dilihat begitu orang mana begitu. Purwo Begitu. banget. Iya, begitu. Jadi ya memang Nah, orang Cina sekarang maju kan, ya Cina itu kan sekarang maju ya. Bahkan dahulu kan Nabi juga pernah bilang belajarlah sampai ke negeri Cina. Berarti kan maju sekali ya. Apalagi sekarang udah banyak barang impor dari Cina gitu ya dan murah-murah gitu. Jadi seperti itu. Jadi katanya sudah tidak menggunakan uang kertas lagi, tapi sudah menggunakan pembayaran udah sebenarnya. non tunai begitu. Jadi QRIS semua begitu. Begitu Tapi sih. memang enak ya Pak kalau pakai itu. Nggak ribet gitu Pak. Ya, jadi kita tidak menyiapkan uang kertas begitu. Kalau misalkan kita kelupaan dompet di rumah, jadi pakai bawa HP itu sudah bisa melakukan pembayaran gitu. Jadi kadang-kadang itu kalau kita nggak bawa HP, rasanya keluar itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Walaupun dompet kita ketinggalan. Gitu. Apa seperti itu, Ibu? Beda ya Pak kalau nggak bawa istri gitu biasa aja gitu ya Pak. Ah, Jadi tidak, kalau tidak. Ah, jadi Orang tua kalau cerdas ini ya. Cerdas nih. Siang-siang begini bisa memecahkan kenapa masalah. disangkutin ke istri? Penting Apakah kan? istri itu Penting kan? dompet? jadi rasanya itu kalau ketinggalan HP itu gimana gitu ya.
Kayak kehilangan separuh nyawa ya, Pak. Kalau istri itu Tapi nggak penting kalau saya mendengar ngeteh. ketinggalan istri sih, Oh itu Pak ya. ya kalau sama istri belajarnya kepanjangan, Pak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Dan itu sepertinya kayak pembayaran seperti itu sudah berlaku Pak di pondok pesantren itu juga sekarang banyak Pak sudah Iya. tidak menggunakan uang cash lagi. Jadi modelnya udah apa namanya menggunakan kartu gitu seperti ATM gitu. Jadi nanti kami orang tua juga bisa memantau saldonya dari rumah itu tinggal berapa uang sakunya kayak gitu. Oh Itu iya, sekarang iya. pondok pesantren sudah seperti itu. Oh iya, Kayaknya baik. ijab Iya. kabul juga nanti seperti itu ya. Pak Iya, kayak Amin. Pak Umri gitu. Kayak Pak Umri sekarang lagi di Amin. Makkah gitu Ijab kan. kabul ya bisa. Iya, iya. Bisa, Pak. Bu Masuk. Umi dari pondok pesantren mana, Bu? Daerah mana, Bu? Hmm. Kak, kalau Wah, anak saya di Jombang, Pak, Madrasatul Quran Tebu Ireng, Oh iya, iya. Jombang, Jawa ah, Timur. Ya sudah memanfaatkan teknologi semua ya. Iya. Iya, Pak, sudah. Iya, iya, iya. Di Tapi pesantren Sarang juga sudah ponakan saya kemarin itu juga sudah begitu pakai apa aplikasi semua di Hmm. ya, jajan rata-rata yang di gitu Jogja juga udah menggunakan itu, Pak. aplikasi. Iya, betul, betul. itu Jadi ya Nailur itu ngajar Jurmia pakai aplikasi juga ya. Iya, saya kitabnya ada di HP Pak. iya. Nggak Waduh ada yang mantap. pakai buku nggak ada. Kitabnya udah di Waduh HP mantap. semua. Iya, iya. Ya, jadi Kitabnya bisa memang jadi memang ya harapannya memang ke depan semua bisa melek teknologi begitu ya. Melek teknologi dan bisa adaptif semua Terima kasih dong. dengan adanya teknologi ini begitu yang berkembang dimanfaatkan dengan menggunakan gadget maupun laptop. Ya, seperti itu. jatah bulanan istri juga begitu bagus. Lah ya Habib, ilu aja nimbrung. Ini yang 5 bulan belum pulang ini ngapain terus? Gimana itu? Ya, baik, baik. Lagi nyalain koto. Lagi nyari randa Arab itu. Ya jadi temannya Kadrun, Kadal Gurun. Jadi dengan seperti ini aja kita kuliahnya itu kan online dimanapun bisa asalkan ada koneksi internet gitu kan. Jadi salah satu pemanfaatan teknologi atau inovasi begitu ya. Apa aja Pak dosen ya, berisik kelasnya ini. Iya enggak apa-apa santai aja. Kelasnya Oke. orang tua-tua ini. Masalahnya kan kuliahnya siang, Pak. Kalau tegang itu kan nggak enak. Ya, nanti ngantuk. Tegang itu Tuh, rasanya Lah, siang-siang udah lah, tegang ini. woi, lah kok Apa yang tegang, tegang? lah kok tegang, Siang-siang lah kok kok tegang Om santai Bro. tegang. gitu loh. Biar Aduh, santai kita Tegangnya gitu, dari relax Rocky gitu ya itu. Pak dosen ya, nggak apa-apa ya. lah kok Ya. tegang. Nanti kalau Bro ngantuk tegang materi, sore hari nih. halo, kalau Malam. ngantuk Halo, materi itu nggak hai. masuk. Ya. Halo, Hai, jangan hai. ngomong yang tegang-tegang. Nyi Roro Kidul tuh kasihan. Ombri nahan tuh tegang. Mas, Ya, Pak Ketua ketiduran tuh Pak Ketua. Ya. ya, baik. Baik. Nah, itu kita kembali ke laptop begitu ya. Jadi ini terkait tentang RPS yang nanti akan saya sampaikan ketika pembelajaran pada tiap sesinya begitu untuk tiap minggu. eh Silakan kalau ada pertanyaan. Kita sampai jam berapa ya? Jam Jam 3, Pak. jam 3 ya. Ya, masih ada 15. waktu. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Fleksibel. Ya, jadi ini tadi terkait tentang RPS begitu yang eh, nanti akan saya sampaikan untuk tiap kali pertemuannya. Hmm, mungkin saya masuk ke materi aja ya. Siapa? Oke, Boleh, Pak, baik. boleh. Pak, maaf. Itu Ya, tadi silakan. Bapak sebutkan menyinggung sedikit tentang jurnal ya, Pak. Itu Mm-mm. mohon maaf, Pak, itu apa namanya? Tadi kurang jelas kurang paham penjelasannya. Apa kita nanti
disuruh membuat jurnal, terus nanti sampai dengan melewati biar biar jurnal itu apa ya Pak bisa Mm-mm. namanya apa? Tesis, Bu, Terjual, biar bukan viral. terjual. Terekspos, Tesis apa Pak sekalian itu biar namanya? viral. Ayo, Ya, itu ya. pokoknya. Pokoknya itulah. Heeh. Ja- Jadi begini, Bu. Pada pertemuan ke-15 itu kita akan mereview artikel. Kita punya Oh, review satu artikel. ya review artikel. Jadi kita punya satu atau dua artikel yang kita sudah download di internet. Temanya terkait tentang cyberculture. Dari pembahasan-pembahasan tema yang sudah saya sampaikan, nanti mungkin ambil salah satu, terus kita diskusikan. Nah, jadi nanti misalkan kita tulis nih ada satu kolom, misalkan dari si Fulan, terbitan artikel 2019 dengan judul ini. Kemudian nanti disarikan, kesimpulannya dari penelitian yang sudah dilakukan apa. Terus kemudian yang nomor dua nanti artikelnya apa. Misalkan kita mengambil 5 artikel. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan untuk 5 artikel itu ternyata seperti ini begitu. Nah, kira-kira adakah eh, apa materi atau pokok bahasan yang bisa kita angkat ke depan untuk penelitian kita, mereference dari 5 artikel yang sudah ditulis oleh orang lain. Jadi nanti kita itu atau yang kita sebut dengan apa ya, mencari gap research daripada penelitian. Jadi nanti kita bisa eh, dari kesimpulan dari 5 artikel itu nanti bisa kita angkat apa yang belum dilakukan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan tema tersebut. Nah, nanti itu bisa jadi dasar bagi kita untuk misalkan untuk melakukan penelitian buat skripsi kita misalkan seperti itu. Kalau Hmm. memang mengambil tema cyberculture. Nah, harapannya sih seperti itu. Nah, artikelnya itu, review artikel itu bisa dari jurnal nasional yang Sinta 1 sampai Sinta 6 ataupun dari jurnal internasional juga boleh, enggak apa-apa, monggo. eh Bisa mengambil ya seperti itu dari jurnal nasional maupun internasional. Nah, nanti Oh, berarti mereview artikel gitu ya, Pak, bukan membuat artikel dari awal sampai dengan diterbitkan gitu kan. enggak, nanti Terus yang hanya hanya melakukan review artikel saja gitu, review artikel ilmiah gitu. oh gitu. Kirain dari awal sampai dengan diterbitkan karena kan memang ada wacana kita skripsinya kan bisa skripsi bisa jurnal gitu, Pak. Kalau kemarin dari Ya, Pak Ajur, Pak Ali itu. iya, iya, Biar bisa jadi bekal tadi. iya. Jadi eh, sebenarnya kan jurnal kan kita itu menuliskan sesuatu hasil pemikiran kita, hasil penelitian kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Yang mana tulisannya itu kita publikasikan secara online di sebuah artikel yang sudah kita tunjuk begitu ya untuk kita publikasikan. Harapannya memang bisa dibaca oleh semua orang begitu. Nah, jadi hasil daripada pemikiran kita, dari penelitian kita bisa tulis di dalam sebuah jurnal dan di online kan, semua orang bisa melihat, bisa membaca, bisa mendownload seperti itu. Itu sih harapannya ke depan seperti itu. Tapi nanti di review artikel nanti akan saya berikan tips and trick ya. Tips and trick bagaimana kita mencari sebuah artikel, kemudian mereview sebuah artikel, kemudian nanti bagaimana dia kaitannya tentang bagaimana mencari jurnal-jurnal yang terkait gitu. Dengan menggunakan beberapa tools yang sudah ada, yang sudah saya sebutkan tadi, misalkan dengan menggunakan Publish and Paris, dari sumbernya Google Scholar dan sebagainya. Seperti itu. Seperti itu, Bu Umi. Ya, ya, siap, Pak.
Terus besok itu kan kita Pertanyaannya kan ada sinkronus sama asinkronus ya Pak. Ya, Nanti betul. kalau boleh usul gitu Pak, masukkan saja. Jadi yang sinkronus itu mungkin dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang perlu dijelaskan ke kami gitu, bukan sifatnya teoritis gitu. Kalau yang sifatnya teoritis kan mungkin kami bisa mempelajari gitu Pak. Tapi kalau memang harus ada yang sinkronus itu nanti mungkin bisa melompat untuk materi yang memang harus dijelaskan sama Bapak secara langsung gitu Pak, Oh biar iya, kami lebih paham gitu, jadi ada komunikasi, ada interaksi gitu. iya ya. Ya, jadi ada sebentar nih, ada adzan sebentar. Kita tunggu sebentar nih. Turu, turu. Pak Omri sudah tegang tak? Sedang ada. Udah tegang 4 bulan itu. Cek, cek, Pak Sehu, cek. Pak Sehu, halo, halo. Ya, Pak Sehu Cek. dijaga tuh, Oh iya, dijaga. iya, iya, iya. Pak Sehu Saya tolong dijaga. 50% tuh. Kirain nyamperin Pak Umri. berapa watt Ini nih? Bumi Pak Seuk ini paham sama saya enggak ini ya yang diomongin? Paham lah, paham. Pak Omri udah 4 bulan nahan, tegang. Tegang lagi, tegang lagi. Kenapa harus tegang? Hei, Mas Ako, Masa kok. kuliah ini. Hei, Mas Pakai Ako, Ajinomoto. mahasiswa kolot. Gak kolak gak? Mahasiswa kolak gitu. 4 bulan tuh pakai apa Pak Omri? Pakai haji. Pakai apa tuh? Pakai dekengan Kayaknya busa. kayaknya pakai baju dah. Istirahat ya Pak Saiful. Iya, istirahat bentar. Tadi Pak dosen izin. Azan, Bentar. azan, azan. Adzan. Sudah istirahat ya. Ya, berarti boleh ngerokok, boleh ngopi. Haji yang tegang, tegangkan dulu. break sejenak. Lemesin lah, lemesin. Kalau lagi tegang, lemesin dulu. Iya. Cairkan suasana dan cairkan livingnya. Oke. Bikin kapan cair? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dayan fotonya kok tegang terus toh Pak Dayan. Belum paham saya tentang cyber. Subhanallah. Saya udah lemes Pak. Lihat mama ngupil. Pak Omri yang 4 bulan tegang. Iki sopo ya yang jubah kuning ini? Jubah emas. Perasaan agak kenal dikit ini. Lama nggak muncul nih. Yang mana sih? Abang Wahyu ya. Oh, Yang kopiah hitam itu. Yang Pengalihan jenggotan. tuh, pengalihan. pengalihan ya. Saya lagi duduk nyantai. Pak Saiful kok panjang temenan niku. Iya itu. Rokok Juragan korban apa juragan kok itu? Juragan sapi. Rokok Ji Samsu. kok panjang tenan. Kalau nggak Ji Samsu, nggak pria namanya.
Jadi Mas Nawasula Sawaruba gitu. Selasa, Waruba, Pak Umri Sompa. gudang garam merah. Oke, Itu Bapak Ibu, rokok bohong. Gudang saya garam itu rokok bohong. Isinya bukan garam. Isinya tembakau. Sudah Pak ya, keluar dulu ya. baik, saya sambung, saya sambung. Siapa Bentar, dosen? tinggal sedikit, 10 menit lagi ya. Eh, baik, saya sambung dulu dengan materi eh, cyber ya, pengantar untuk cyber culture. Oke, nanti kalau nggak cukup kita sambung minggu depan. Bisa juga nanti eh bisa dibaca gitu. Oh ya, terkait tentang tadi Bu Umi tadi terkait tentang sinkronus asinkronus. Jadi nanti memang di himbauan dari Prodi memang tidak semuanya sinkronus dan tidak semuanya asinkronus. Nanti bisa juga eh, dari 14 tatap muka nanti bisa 7 yang asinkronus, sisanya yang sinkronus. Nanti kira-kira materi mana yang perlu untuk tatap muka kita secara luring seperti ini, adanya penjelasan boleh nanti bisa disinkronuskan. Kalau yang bisa dibaca sendiri nanti bisa asinkronus. Nanti semuanya juga saya taruh di Damel begitu supaya Bapak Ibu semua bisa mendownload, membaca maupun ya memanfaatkannya materi-materi yang saya Susah sampaikan. dekat. Begitu. Begitu, nggih. Oke, Pak. Pak dosen. Baik. Sudah terlihat di layar monitor Sudah Pak Sudah, dosen. Pak. terkait PPT pengantar budaya cyber atau cyber culture. Nah, sini tentang eksplorasi dunia digital. Nah, oke. Dari tujuan daripada dibuat materi ini adalah bagaimana kita memahami terkait tentang definisi budaya cyber. Di sini adanya penjelasan tentang pentingnya memahami perubahan budaya akibat digitalisasi. Eh, yang kedua, tujuannya adalah bisa mengidentifikasi macam budaya cyber. Mengapa berbagai jenis budaya itu muncul di internet. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang peran teknologi. Apakah teknologi itu, bagaimana teknologi itu mendukung dan membentuk Saudara merem budaya kah? cyber. Eh, Nah, eh, jadi tujuan daripada materi ini adalah bagaimana kita bisa memahami definisi daripada budaya cyber itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi macam dari budaya cyber. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjelaskan peran teknologi dalam mendukung dan membentuk budaya cyber. Nah, inilah tujuan daripada materi yang ada di dalam pengantar budaya cyber itu sendiri. Oke. eh Budaya cyber sebagai sebuah fenomena digital. Jadi budaya ini muncul dari adanya komunikasi dan interaksi di dunia maya, termasuk bagaimana kehadiran media sosial, forum-forum diskusi, kemudian pemanfaatan daripada game online, sehingga memunculkan adanya budaya cyber ini. Kemudian adanya interaksi global dari orang-orang dengan berbagai budaya, latar belakang, saling berinteraksi secara real time, secara real time ya di ruang digital atau di dunia maya. Nah, jadi sehingga hal ini membentuk yang namanya budaya cyber.
Contohnya misalkan dengan adanya forum diskusi online. Ada beberapa forum diskusi online seperti Quora salah satunya sebagai sebuah platform digital yang dapat dimanfaatkan sebagai tanya jawab terkait tentang berbagai ilmu pengetahuan. Nah, di komunitas Quora ini, Pak dosen izin jamaah dulu ya dengan anak-anak ini. enggak, enggak Pak. Ya. Nah, Quora ini sebagai sebuah salah satu platform digital, sebagai salah satu forum diskusi online. Jadi di mana platform ini dapat kita gunakan untuk memperdalam terkait tentang ilmu pengetahuan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di internet gitu ya. Sebentar, saya coba sebentar. Nah, tampilannya itu Quora. Nah, misalkan di sini. Nah, sudah terlihat di layar monitor ya Bapak Ibu sekalian. Sudah. Sudah ya. Nah, ini kan sebagai sebuah forum diskusi gitu ya, berbagai macam info pengetahuan begitu. Jadi di sini terkait tentang topik-topik yang mungkin bisa kita cari begitu ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan dan berbagai ragamnya. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan berbagai topik terkait tentang teknologi, kan. Nah, jadi di sini ada forum diskusi. Nah, ini terkait tentang teknologi, apa yang berkembang. Kemudian terkait tentang tren teknologi, topik apa yang bisa kita ikuti. Nah, terus inovasi teknologi. Jadi teknologi sendiri nah, tentang masa depan apa itu? Masa depan teknologi. Nah, nice. Banyak juga. Jadi kecerdasan buatan. Nah, ini pembelajaran mesin. Jadi banyak sekali terkait tentang pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita cari. Terus kemudian tentang politik. Nah, politik Indonesia misalkan. Terkait tentang pemilihan umum. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan adanya forum-forum diskusi seperti ini. Jadi ini akan membentuk sebuah budaya bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi secara online, real time, gitu, dengan memanfaatkan beberapa forum diskusi salah satunya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian kalau di depan laptop bisa lihat tentang klik aja di Google gitu Quora gitu. Quora. Salah satu forum forum diskusi yang dapat kita gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dengan berbagai topik begitu. Apa yang menjadi topik daripada i- Bapak Ibu sekalian, pendidikan. Nah, ini ada juga tentang topik tentang pendidikan. Nah, ada terkait tentang pendidikan. Nanti bisa coba Bapak Ibu sekalian bisa ikuti pendidikan tinggi, kemudian terkait tentang eh, banyak macamnya atau topik yang terkait begitu. Ada ya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat mencoba-coba begitu di forum ini forum diskusi Quora ya. Terlihat di layar monitor ya Bapak Ibu ya. Terlihat, Pak. Ya, nanti bisa dicoba di laptop masing-masing. Di Ya, Pak. Istanbul ini kelihatan. Ada Pak, udah terlihat Pak.
Ya, oke, baik. Nah, ini hal-hal yang seperti ini salah satunya bisa membentuk budaya cyber. Jadi kita tanpa kita bertatap muka begitu, kita bisa melakukan pencarian-pencarian ilmu dengan memanfaatkan forum diskusi di Quora. Terus, oke. Nah, tadi ada juga istilah identitas digital. Jadi di mana pengguna bisa membentuk identitas mereka sendiri melalui sebuah avatar, nama pengguna atau profil online. Biasanya kalau kita di Instagram kan bisa nama kita atau di media-media sosial ya, kita bisa membentuk profil online kita sebagai sebuah identitas digital. Kemudian kita setel dengan avatar ya, apa bentuk-bentuk animasi begitu, avatar. Kemudian norma dan nilai digital. Jadi sini norma yang berbeda di dunia nyata seperti anonimitas dan kebebasan berekspresi. Nah, eh, hal ini semuanya dapat memunculkan adanya fenomena netiquette, ya, di mana fenomena ini singkatan daripada network etiquette. Nah, secara mudahnya, etiquette itu adalah sebuah etiket di jaringan dunia maya. Nah, faktor pembentuk dari budaya cyber sendiri tentu yang pertama adanya teknologi, ya kan? Kalau nggak ada teknologi ya nggak akan ada budaya cyber. Teknologi dengan didukung dengan adanya infrastruktur seperti jaringan internet. Kemudian adanya perangkat keras, hardware-nya, software-nya, sehingga akan terbentuk budaya digital itu. Kemudian adanya interaksi sosial di ruang digital atau dunia maya dengan membentuk sebuah kelompok atau komunitas dengan minat yang sama. Forum diskusi ya kan, kemudian dengan tema yang memang disukai. Kemudian adanya dunia global atau globalisasi. Jadi informasi ini memang dapat disebarkan luaskan dan dapat diakses secara luas tanpa melihat batasan secara geografis. Nah, kita eh, bisa belajar budaya, misalkan dari budaya orang lain atau negara lain dari YouTube ataupun dari media sosial yang lain, Instagram dan sebagainya, tanpa kita itu bisa pergi kemana-mana. Jadi cukup lihat aja dulu sebenarnya di YouTube, sehingga kita nanti bisa mempelajari berbagai budaya dari orang lain, itu bisa juga. Nah, di sini peran media sosial atau sebagai platform dalam pembentukan budaya cyber itu tinggi sekali ya. Kemudian eh, kita tahu bahwa apa platform-platform digital seperti YouTube itu juga nanti dapat kita gunakan sebagai medianya begitu. Nah, ada juga yang ramai juga itu ada budaya meme begitu ya. Kadang-kadang ekspresi meme sebagai sebuah ekspresi budaya di sini meme ini adalah representasi secara visual atau teks yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau humor ataupun bahkan sebagai kritik sosial. Stiker Pak kalau sekarang Pak Iya betul sebut di ada WA. ya Ini termasuk adatnya A5 nih Pak. Kalau A5. Zoom pasti ada stiker baru yang Ah, GSS. iya. Tapi ada juga kata-kata Iya, misalkan pasti ada kata-katanya. masuk Pak Eko. Nah, Masuk. Pak Eko. Telolet Itu Nah, seperti maling itu. teriak maling Pak namanya. Aja ngono Pak Kaji. Kang maling teriak maling. Nah, ini juga faktor juga membentuk atau macam budaya daripada
cyber yaitu budaya meme. Nah, jadi istilah-istilah ya stiker, kemudian kata-kata itu juga eh, apa ini menjadi satu budaya cyber. Kemudian adanya komunitas dalam game, nah, game online, e-sport, mereka yang suka game tapi bisa diarahkan ke e-sport. Nah, budaya game. Jadi game itu tidak konotasinya cuma negatif tapi ada juga positifnya dan bahkan dibuat lomba ya, olahraga elektronik e-sport. Nah, kemudian kita juga macam budaya cyber lain adanya budaya open source. Orang open source orang-orang yang ingin berbagi pengetahuan secara gratis gitu ya. Jadi kita bisa pengetahuan berbagi pengetahuan baru atau teknologi baru dengan sebuah eh, difasilitasi dengan sebuah perangkat lunak atau software. Misalkan Learning Management System atau DAML ya. DAML itu sebagai salah satu media pembelajaran kita secara online atau Learning Management System, itu sistemnya dibuat secara open source. Orang bisa memanfaatkan teknologi itu secara gratis, bisa melakukan pengembangannya, di open source kan istilahnya, digratiskan. Nah, dari penggratisan itu, nanti di situ orang itu bisa belajar bersama, bisa melakukan forum diskusi, begitu ya kan, sehingga membentuk budaya cyber. Nah, sehingga bisa berinteraksi secara real time, mendownload, mengupload, mengerjakan sesuatu di LMS itu, di DAML itu kan. Jadi itu yang kita sebut dengan budaya open source. Jadi open source di sini itu softwarenya itu loh. Aplikasi LMS itu kan dibuat dengan menggunakan sebuah programming kan. Nah, programmingnya itu di open source kan, digratiskan, sehingga orang lain bisa memanfaatkan dengan gratis. Tinggal menggunakan gitu ya. Tapi juga semangatnya bisa dilakukan pengembangan atau develop. Nah, itu budaya open source. Hal ini juga salah satu macam budaya daripada cyber, sehingga nanti bisa menciptakan budaya cyber. Nah, ciri khasnya budaya cyber sendiri itu tentu yang pertama ada anonimitas. Jadi dengan adanya platform-platform itu, pengguna dapat berinteraksi, bisa juga tanpa mengungkapkan identitas asli. Nah, tetapi ini bahaya juga. Kalau anonim, mengarah yang negatif juga berbahaya. Kemudian yang kedua, secara sisi kecepatan, orang dengan cepat mendapatkan berbagai informasi, tren apa yang berkembang. Nah, ini seperti itu. Jadi budaya cyber itu ciri khasnya up to date real time ya informasinya gitu, sehingga orang cepat mengetahui atau disebut dengan apa kata-kata viral ya. Anonim juga bisa tanpa identitas, identitas digitalnya ditutup. Nah, tapi itu juga itu akan membahayakan karena akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Kemudian ciri khas yang ke berikutnya adalah terkoneksi secara global. Orang dari manapun bisa melihat, orang dari luar negeri pun bisa melihat apa yang kita kerjakan. Misalkan kita mengupload sesuatu di media sosial, karena konektivitasnya secara global, terhubung, dapat terhubung di mana saja, siapa saja, begitu. Kemudian konten buatan pengguna, jadi pengguna di sini itu bisa dibuat ya, bisa kita memanfaatkan seperti itu. Jadi misalkan kalau kita nulis di artikel di Wikipedia itu nanti akan juga bisa dilihat banyak orang. Tidak cuma di Wikipedia ya, jadi di artikel-artikel yang online
orang lain juga bisa melihat tulisan kita asalkan dikabari begitu ya. Nah, di sini hmm, peran teknologi dalam budaya cyber ini tentu sangat berpengaruh, apalagi teknologi komunikasi. Jadi komunikasi diskusi online tadi dengan berbagai macam platformnya itu mendukung daripada terbentuknya budaya cyber. Kemudian ada juga eh, peran teknologi ya, yang lain, ada influencer memanfaatkan teknologi itu untuk memasarkan sesuatu sehingga terbentuk budaya, budaya konsumsi, gaya hidup, lifestyle dan sebagainya. Kemudian di sini peran teknologi yang lain, teknologi di media sosial itu memungkinkan untuk penyebaran tren dengan cepat dan bisa mempengaruhi cara pandang serta gaya hidup dari orang. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana peran teknologi dalam mendukung budaya cyber itu, terutama untuk media sosial. Kemudian ada juga AI. AI di sini ya sangat berpengaruh sekali, terutama untuk personalisasi daripada sebuah konten. Bagaimana sebuah algoritma AI itu dapat menentukan apa yang dilihat pengguna berdasarkan referensi atau aktivitas mereka. Jadi record atau riwayat pengguna itu nanti akan memunculkan kira-kira misalkan kita browsing atau kita menuliskan sesuatu ya, kemudian akan terekam oleh sistem. Nanti eh, riwayat yang sudah kita tulis itu nanti akan dimunculkan secara otomatis oleh sistem. Kira-kira dengan satu algoritma, oh orang ini sukanya ini, nanti ditawari gitu ya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan untuk melakukan personalisasi daripada konten. Kemudian ada juga filter bubble. Jadi di mana sebuah koordinat sistem yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan konten sesuai dengan perilaku yang ketika menggunakan layanan internet dan web. Misalkan di sini kita rekomendasi video YouTube atau konten di feed Instagram. Kira-kira kadang-kadang kalau kita scroll di Instagram gitu apa, nanti ketika buka Instagram langsung keluar. Sistem itu akan menunjukkan langsung, loh, kok kita sering browsing gitu kok keluar itu. Jadi karena sistem udah mencatat, merecord apa yang rekam jejak yang sudah kita scroll-scroll gitu ya. Nah, itu nanti ketika buka Instagram langsung muncul. Kalau tahu begitu apa yang menjadi kesukaan kita. Jadi akan langsung kelihatan berdasarkan rekam jejak yang sudah kita lakukan. Nah, ini peran daripada kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mendukung peran teknologi dalam budaya cyber. Ada lagi teknologi VR atau AR, virtual reality maupun augmented reality. Nah, ini juga pemanfaatan dunia-dunia eh, apa ini digital gitu ya, baik dalam pendidikan maupun dalam entertain. Hmm, Silakan kalau ada mau pertanyaan, monggo. Harapan dan saran Pak dosen. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya. Harapan kami, kita kan jarak jauh begini ini kan, apalagi kita udah orang-orang sepuh ya Pak dosen. Ya. Terutama Pak Sehu, Pak Haji Umri ini sampai gak pulang-pulang ke Mekah, dari Mekah ini, saking udah sepuhnya ini Pak dosen ya. Ya, ya. Oleh karena itu harapan kami yang sepuh-sepuh ini mudah-mudahan dengan tugas-tugas itu tidak terlalu memberatkan kepada kami, yang ringan-ringan sajalah gitu ya. Itu harapan Ya. kami ke depannya, karena kan kita ini orang-orang
udah lanjut usia gitu istilahnya. Saya sepuh mau Terutama ngasih yang kedua, kok ngaku muda kok. enggak. Kalau saya ngaku tua udah, karena kita ini golongan putih nih. Kebanyakan golongan putih. Dek Gofur baru kemarin sore. Tersunat tuh. Jadi ke depannya kami mohon tugas itu yang ringan-ringan saja, mudah-mudahan Pak dosen ya. Karena kami butuh bimbingan juga dari Pak dosen. Dan selanjutnya bisa dikondisikan masalah nilai gitu Pak dosen ke depannya. Kemungkinan Pak Sehu dan Pak Jumri itu sependapat dengan saya. Terima kasih Pak dosen. Pak Umri Tugas muda nilai bagus gitu. nggak akan sependapat kayaknya Pak Umri. Ya, baik Pak Abdul Ghafur. Jadi ya nanti saya mencoba untuk menyampaikan secara mudah, termasuk nanti dalam memberikan tugas gitu, karena memang ya tugas memang harus ada, tapi nanti akan saya sesuaikan begitu untuk tugas yang nanti akan saya berikan. Jadi eh, untuk tiap materi tentu nanti akan coba saya bagaimana saya custom supaya mudah untuk dimengerti dan terutama untuk tugas. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghafur. Mungkin ada yang lain, mungkin jadi kita 5 menit lagi begitu ya. Sudah selesai Pak Ini sudah dosen. selesai. Sudah ya. Baik, baik. Baik, nanti kita sambung lagi minggu depan untuk pertemuannya apakah sinkronus maupun asinkronus nanti barangkali ada ketua kelas. Ketua kelasnya di sini siapa nggih? Pak Zainal, Pak. Pak Zainal Zainal. Mustafa. Pak Zainal Mustafa. Lagi pamit ke belakang nggak tadi katanya? Oh ya, baik. Ada ibu komisaris itu. Ibu komisaris ada. Ya, nanti eh, untuk komunikasinya nanti bisa WA saya terkait untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan harapan saya juga ini Zoom meetingnya juga bisa dimanfaatkan begitu eh, untuk program-program berikutnya. Baik, saya cukupkan di sini untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terakhir atau sudah cukup? Cukup. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Nanti materinya bisa dibaca di Damel ya. Sudah saya upload, nanti bisa di-download. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Mungkin sebelum ditutup bisa open cam untuk saya screenshot dulu gitu. Screenshot untuk kehadiran. Nah, baik. Oke, open cam sebentar. Saya screenshot. Baik, halaman 1 saya screenshot, Bapak Ibu. Kemudian halaman 2 saya screenshot dulu. Oke, sudah baik. Terima kasih. Sudah saya screenshot. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri pertemuan hari ini untuk perkuliahan Cyber Culture. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin lift Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak. Ya, Pak.